Jadi selamat sore Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita ini adalah Yerusalem yang kemarin saya omong tidak terang kata itu Yerusalem, artinya Yerusalem yang siap menerima Yesus. Kalau Yerusalem yang kasar itu yang menolak Yesus itu dikatakan Yerusalem Salim sebenarnya. Dia menjadi Yerusalem yang keras yang menolak. Kita ini umat Allah yang siap menerima Yesus. Dengan pengakuan dosa itulah ketaatanmu kepada Yesus. Karena tanpa pengakuan mungkin engkau berdiri sedikit jauh dari Tuhan, tapi dengan pengakuan itu kita sama-sama bersatu menjadi milik dari Tuhan Yesus. Dan penampilan Yesus tadi saya katakan sebagai apa? Hamba. Tapi kealahannya tetap nampak dalam karyanya, bukan? Hamba, tapi kealahan tetap nampak. Membuat orang mati juga bangkit, membuat orang buta juga melihat. Dari hamba tapi kealahannya menyata di dalam karyanya. Dan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang besar, kaum Farisi maupun para imam itu. Mereka tidak melihat ini sebagai satu barang yang harus diteliti bagaimana orang ini bisa buat itu. Tapi saya katakan apa? Membangkitkan orang mati satu hal yang di luar pengalaman kita atau tidak? Apakah ada orang mati masih hidup kembali? Kubur. Tapi Yesus kok hidupkan Lazarus? Ini yang membuat masalah. Kebaikan ini sudah melebihi kita punya, saya pikir dari Golgota otomatis. Dari mau tenang-tenang di dunia ini, saya bilang apa? Kebaikan dan kejahatan itu berbanding sajalah. Maka engkau aman. Tapi engkau mulai lebih, kebencian besar, kebencian naik terus, Golgota tidak tahu. Ingat ya. Dan Yesus, dia tahu Golgota tidak tahu, dia tetap menyatakan kehadiran sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas berkat yang telah dia terima dari Bapa sebagai utusan Bapa itu. Jadi hamba tapi tetap Allah. Kristus ada dalam dua posisi itu. Dia hamba sekaligus juga dia raja. Raja sekaligus juga hamba. Jadi ini dua model ini selalu turun naik. Bila mana dia menampakkan dia sebagai raja dan hamba, ini adalah satu hal yang kita tidak bisa. Mau laki-laki bagaimana tidak bisa. Ketika Bapak Uskup Benyamin ditabiskan di Denpasar, saya datang. Saya waktu di Dompo, waktu sudah tabis kita mesti hormat dia, kita cium dia punya cincin. Waktu saya merawat tangan dia bilang, Romo, dulu sebelum tabis sebagai imam, Romo yang memberi kami retret, ya saya lupakan barang itu Bapak untuk saya. Ya, dari disinilah Ibu Bapak sekalian, raja tetapi hamba tetapi raja. Dua ini tetap menjadi dalam kehidupan kita juga, semua dua ini terjadi. Raja tapi hamba tapi raja. Dan ketika saya kasih Bapak Uskup di Denpasar ini, lebih kita menampak ini sebagai seorang hamba saja, pelayan. Karena di tengah mayoritas yang kita tidak seiman. Oh begitu, betul Bapak. Kalau kita mau raja, orang bunuh kita. Kita hamba saja, pelayan saja. Di sini tidak boleh kita raja orang bunuh kita. Tapi ya orang sarjana hukum, gereja yang tahu segala macam itu ya. Keras kepala juga pendiriannya, akhirnya umur 7 tahun sebagai uskup. Mana mau dengar kita bernasihat, tidak ada. Kita mau kunjungi dia, jamnya hanya sudah makan malam, Rombarto itu ada itu bir ada di situ, kemudian dia baca surat kabar kita tidak tahu, uskup yang omongan kita tidak ada, omongan kita, inilah masalah. Dari masalahnya besar. Jadi saya bilang kita punya posisi adalah hamba tetapi raja, tetapi kita pada hamba saja. Raja orang goro kita. Maka membangun rumah doa sekarang ini dalam keadaan orang sederhana punya rumah doa. Jangan kita membuat digorok kita. Pasti digorok. Apalagi orang Katolik ini ada keanehan, bukan? Pastornya juga tidak kawin, susternya juga tidak kawin, bapak-bapaknya juga tidak mau poligami dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang membuat orang benci kita keras. Ibu-ibunya juga tidak bertahan dan lain sebagainya. Jadi inilah hal-hal aneh yang ada pada kita, membuat orang lain bilang, kok manusia ganjil semua mereka ini. Mana orang Protestan itu dilawan? Mereka kan sama seperti mereka, bukan? Ada anak istri lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana? Dari inilah keanehan inilah yang harus kita pikul, karena memang mau percaya kepada Yesus, lain tidak ada. Maka saya posisi kita hidup ini adalah hamba yang melayani saja. Tapi sekaligus dalam hati kita ini anak-anak raja juga.
Dari hidup ini ada dua hal tuh. Hamba tetapi raja, raja tetapi hamba. Turun naik, turun naik. Bila mama menampakkan posisi ini, saya tidak bisa ajarkan itu. Setiap kita akan bertindak bijaksana. Bagaimana engkau mau raja, kapan, bila mana kau hamba, saya tidak bisa ajarkan. Tapi ini ada pada kita. Hamba tetapi raja, tetapi dua itu turun naik, turun naik. Muat engkau lenting, engkau fair. Kalau hanya pada raja, nanti engkau injak orang. Hamba artinya harga diri kita nol. Maka kita harus dua itu. Kita raja, kita hamba. Hamba yang melayani, tapi hamba yang rasa minder terhadap ini tidak boleh. Hamba tetapi dalam hati kita jadi anak-anak raja. Karena dibaptis oleh Tuhan menjadi sahabat Yesus, menjadi putra-putri Allah. Dan kita ini dua jenis. Kita hamba, sekaligus juga raja. Tapi memainkan dua hal ini dalam kehidupan, saya tidak bisa ajarkan. Bila mana setiap kita akan menampakkan saya ini anak raja, secara iman saya ini hamba, masing-masing kita, saya tidak tahu mau bagaimana mengajarkan barang. Dari ibu bapak sekalian, marilah. Kristus adalah hamba tapi tetap Allah, tetap raja. Lazarus tetap dibangkitkan. Tapi orang-orang tidak peduli dengan itu. Orang tetap pikir dia orang ini orang aneh ini orang ini. Maka Golgota tidak tawar karena harus dimakan. Dalam kehidupan yang aman itu orang bilang apa? Kebaikan dan kejahatan kalau berbanding kita aman. Tapi mulai lebih dulu kebencian menang besar, maka saya bilang apa? Golgota tidak tawar. Dan tergantung sekarang kau mau mana? Mau yang pas-pas saja atau mau lebih sedikit? Ini urusan pribadi, tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Saya kira itu saja. Mari kita kenal Kristus adalah hamba, tapi sekaligus juga tetap Allah, dia tetap raja untuk kita. Membuat kita ini juga berbangga, mungkin hanya dalam hati, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya kira itu saja. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan persembahan.